Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Antam, keenam Tins, dan ketujuh Inco. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,92% ke harga 535. Kalau dilihat transaksi asing net buy, dan seminggu kemarin terus net buy ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco masih konsisten turun dan bisa dibilang ini strong downtrend karena turunnya sudah sangat tajam. Dari puncak dia udah turun sekitar 28% ini. Kalau Bapak Ibu ada yang belum cut loss, ya lumayan juga dalamnya ya. Untuk balik nih, kalau nggak pakai cut loss nih, harus profit atau Medco itu harus naik 40%. Itu sangat berat ya menurut saya untuk balik ke harga atas. Bisa nggaknya ya pasti bisa, cuman butuh proses dan ya bisa dibilang buang waktu. Jadi ya kalau bisa sarannya kalau mau trading itu harus pakai cut loss. Jangan takut rugi. Untuk trading itu rugi, cut loss itu nanti jadi pelajaran ke depannya untuk memperbaiki sistem trading. Nah, kalau dilihat Medco ini berpotensi membuat double, dan kalau dilihat dari histori sebelumnya Medco ini biasanya turun ya sekitaran ini, dia dari puncak sampai low-nya turunnya sekitaran 42%. Cukup lebar memang range sideway-nya nih ya. Nih. Ya sekitar 30. Ini dari atas ke bawah sampai low 29. Ya rata-rata di sekitaran 20 sampai 40% lah penurunannya. Apakah akan terjadi double top? Ya kalau dilihat ini dia sudah breakdown, sudah 3 hari di bawah neckline. Kalau sesuai teori nih, penurunannya itu bisa sampai 380 atau ya neckline-nya ini, dan bisa menutup gap di 466. Jadi apakah tetap bisa spekulasi buy di Medco? Untuk Medco yang mau coba spekulasi buy, yang penting disiplin cut loss. Kalau dia berbalik arah peluangnya lebih besar, cuman harus siap cut loss kalau misalnya Medco ini jebol 525. Nggak usah mikir nanti saya cut loss dia rebound, ya udah biarin. Kalau misalnya beli di 535 ini cut loss saja. Kalau turun dari 525 bisa 520 atau 515, cut loss saja dulu. Kalau dia ternyata habis di cut loss mantul, ya udah nanti kalau mau belinya, kalau rebound ya tunggu dia kembali ke 550. Kalau dia kembali ke 550 baru spekulasi buy lagi. Jadi seperti itu menurut saya ya strateginya kalau yang mau maksa beli di area di bawah neckline. Karena ini bisa aja nanti dia mantul minggu depan. Kalau market bagus, Medco bisa rebound. Ya biarpun market bagus, kalau Medco nggak rebound percuma. Tapi kalau saya lihat hari kemarin Medco itu gara-gara ISG terkoreksi. Waktu ISG breakout itu juga dia hampir mencoba naik ya, namun gagal. Ya lihat minggu depan lah. Kalau mau coba beli buy on breakout aja. Medco ini lebih aman. Beli kalau dia breakout 550 atau 555, cut loss saja. Kalau jebol 520 nih. Lumayan dalam juga. Ya tapi lebih aman. Nah, target profitnya sama 1:1. Kalau beli di bawah sini ya harus cut loss dari low-nya di tanggal 21 Juli. Low di 21 Juli itu di 525. Ya bisa cut loss di 510 atau 515. Target profitnya 550, 555. Jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat perlu hati-hati di Medco. Kalau dia tetap membuat low baru di hari Senin, apalagi tutup di bawah 520, berpeluang terkonfirmasi double top. Dan dia akan sampai 374. Target penurunan aja ya. Target, bukannya harus sampai sana, cuman target penurunannya bisa sampai 374. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua.
Ada Elsa yang hari Jumat kemarin ditutup naik 0,37% ke harga 274. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi seminggu kemarin asing net buy 4 hari, 1 hari net sell. Net sellnya pun tipis. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Elsa didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Start teknikal, Elsa itu sudah mantul dari supportnya 256 sampai 274. Ya lumayan juga, sekitar 6-7%. Dan Elsa ini kalau mau aman, ya harus breakout dulu. 280 itu lebih bagus. Apakah bisa beli di harga sekarang? Ini jauh dari support ya. Elsa memang menarik, cuman pack buy-nya itu, trading plan-nya itu nggak ideal. Itu kalau saya ya nggak ideal di sini karena resikonya kalau dia turun dulu bisa aja dia retest supportnya, karena Elsa ini kan bergerak di range sideways nih ya. Supportnya ada di sekitaran 254, resistennya 280, dan sekarang kan dia di dekat resisten. Jadi kalau seperti Elsa ini mending belinya buy on breakout. Jadi seperti itu. Untuk Elsa sabar aja dulu, tunggu Elsa ini confirm breakout dulu di 280, coba spekulasi buy. Kalau dia berbalik arah cut loss saja. Jadi seperti itu. Untuk Elsa cukup menarik juga ya. Elsa sudah mulai ada perlawanan dan kemungkinan Elsa minggu depan masih bisa bergerak sideways dulu. Kalau dia nggak mampu breakout, dia sideways dulu di range harga ini. Supportnya 254. Apakah bisa turun lagi lebih dalam? Kemungkinan nggak. Kemungkinan dipertahankan karena di 250 sampai 254 ini itu adalah neckline yang memang harusnya dipertahankan. Jadi seperti itu. Untuk Elsa ini kalau ditarik dari atas juga masih jauh. Untuk pembalikan arah Elsa itu ya, kalau ditarik dari atas ya nggak pakai bawah terlalu, pembalikan arahnya ya di area 300. Ini baru Elsa itu mematahkan trendline downtrendnya dan ada tanda-tanda untuk kembali bullish atau pembalikan arah. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, indikator MACD sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume belum terlalu signifikan ya. Tunggu Elsa ini di atas 280. Titik aman pertamanya. Kalau mau lebih bagus ya Elsa confirm breakout 300 nih kalau dilihat ya. Jadi seperti itu. Untuk Elsa kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas cukup bagus. Pegas akhirnya breakout dari pola, bisa dibilang ini double bottomnya atau area base-nya di 1040 resistennya, dan supportnya ada di 990 nih ya. Dia breakout dan sempat coba turun lagi tapi dipertahankan. Dengan kondisi seperti ini, peluang Pegas minggu depan tetap target saya uji resistennya 1100 sampai 1120. Kalau itu mampu lewat, Pegas ke resisten selanjutnya 1200 sampai 1220 ya. Nah, di sekitaran sini untuk target kenaikan Pegas. Jadi Pegas juga sudah mulai menarik dan Pegas sudah tidak membuat low baru dan dia breakout dari area resisten base-nya dengan volume. Saat koreksi volumenya juga kecil dan tutupnya bagusnya ya. Dia membentuk candle hammer. Jadi peluangnya minggu depan rebound. Tapi ini disclaimer on, kalau dilihat indikator MACD juga masih bagus, membentuk golden cross mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga terbentuk, volume bagus, meningkat dari volume rata-rata hariannya. Jadi tetap peluang Pegas minggu depan terdekat ke 1100 sampai 1120. Bagusnya lagi kalau bisa sampai 1200. Seperti itu. Untuk Pegas, kita langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,38% ke harga 2.930. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Seminggu kemarin juga asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, MDKA cukup bagus walaupun dia patah tren, tapi kan masih belum. Ini kalau ditarik nih ya, baru satu candle
ya bisa aja dia balik lagi. Kalau ini trennya dihapus, ini kan terlihat MDKA ini mempertahankan area 2800 sampai 2850 karena itu adalah neckline double bottomnya ya. Ini juga bisa dibilang cup and handle nih. Jadi ada berbagai pola yang terbentuk di MDKA, bisa juga terlihat cup and handle atau double bottom, tapi menurut saya lebih bagusnya ini cup and handle ya. Jadi seperti itu, dan terlihat MDKA ini berapa kali sudah mereject area 2800 sampai 2804. Jadi peluang MDKA minggu depan tetap akan rebound. Target saya menguji 3080 sampai 3200. Dan hari Kamis dia tutupnya di 2890. Kalau low-nya hari Jumat itu ada di 2900, berarti ada gap tipis ya di sini. Dan saya beberapa kali dapat pertanyaan di kolom komentar YouTube yang ada di saham lain. Waktu itu saya bilang ada gap, tapi saya lupa sahamnya apa ya. Nah, contohnya seperti ini juga. Ini kemungkinan juga ada yang lihat ini nggak ada gap karena ada ekor, tapi secara teori ya yang saya baca ini tetap dinamakan gap. Kenapa dinamakan gap? Karena harga penutupan hari sebelumnya itu nggak ketutup oleh ekor hari sesudahnya, atau ya harus ada ekor atau body yang nutup dari harga close hari sebelumnya ya. Ekor hari sebelumnya ini nggak dipakai, jadi seperti itu. Nah, ekor sesudahnya ini baru dipakai kalau ekornya nutup harga close hari sebelumnya. Misalnya close hari sebelumnya itu di 2890, ya ekornya nih harus menutup dulu kalau mau nggak ada gap. Nah, dan hari Jumat kemarin ekor MDKA itu low-nya ada di 2900, berarti ada gap di sini yang belum ditutup. Nah, kalau dilihat lebih time frame kecil, ini kan terlihat ini gap nih. Nih, kalau lebih kecil biar kelihatan. Nah, ini kan terlihat gapnya. Dia ada membuat gap kecil karena naiknya langsung lompat dan low-nya nggak sampai 2890. Jadi seperti itu ya pengertian gap, tapi mungkin saja ya saya yang salah baca, ya bisa dikoreksi lah kalau memang saya yang salah ya. Tapi saya berpendapat seperti itu. Tetap ini dinamakan gap karena belum menutup penuh atau menyentuh body hari sebelumnya ya. Jadi ekor hari sebelumnya itu nggak dipakai. Contohnya seperti ini kan gap ditutup, akhirnya dia naik dan tutup. Apakah gap MDKA ini potensi ditutup? Ya bisa aja, karena MDKA ini masih bergerak di range sideways. Tapi ya kalaupun menutup gap ya peluang bagus, coba aja spekulasi buy di bawah. Dan MDKA ini targetnya masih sama, saya ke 3200 potensi masih bisa diuji dan bisa breakout sampai 3460. Tapi ke sana ada prosesnya dan ada naik turunnya. Jangan sampai Bapak Ibu karena berpikir MDKA ini sampai 3400 tetap hot, kalau dia jebol di 2800 tetap hot, ya jangan seperti itu juga ya, karena rugi waktu. Kalau mau trading ya harus cut loss. Kalau misalnya jebol nanti buyback di bawah, bisa aja seperti ini nanti pergerakan. Dia turun bawah retest 2400 baru naik lagi, baru turun lagi, baru naik lagi, turun lagi, baru. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, sebagai trader itu harus punya trading plan, punya strategi. Jangan mau dibawa naik turun seperti ini. Ini kan rugi waktu. Nih, kalau misalnya seperti ini pergerakannya ya, misalnya turun seperti ini. Bapak Ibu yang beli di daerah 2900 ini kan rugi waktu. Sudah dibawa ke bawah, mending cut loss dulu, nanti beli di bawah. Kalau dia naik kan ikut naik, follow the trend. Nah, jadi seperti itu ya. Misalnya seperti ini pergerakannya belum tentu juga. Jadi seperti itu ya. Kalau trading ya harus punya trading plan, punya strategi, ya tergantung masing-masing lah. Kalau strateginya siap hot sampai harganya menyentuh, ya boleh-boleh juga. Kalau yang siap rugi waktu juga nggak masalah ya. Yang penting bisa profit. Jadi seperti itu. Untuk MDKA saya lihat juga peluangnya tetap ke atas minggu
depan, rebound. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Antam yang hari Jumat kemarin ditutup naik 1,94% ke harga 2.620. Kalau dilihat transaksi asing, net buy nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, sebelum ke teknikal Antam, saya mau lihat harga nikel. Harga nikel akhirnya all time high ya. Kalau dilihat bulanan, nih dia udah all time high lagi. Seharusnya Antam minggu depan breakout 2680. Jadi peluang Antam bisa sampai ya 2800 dan bisa menutup gap di 2960. Bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hot aja. Ini juga terlihat Antam memang mau breakout. Kenapa mau breakout? Karena Antam membuat area base, tapi base-nya itu nggak pernah membuat low baru. Low-nya ini terus naik. Jadi potensi Antam minggu depan tetap akan breakout 2680 walaupun ada gap yang dibentuk Antam saat naik di hari Jumat, ya kemungkinan ditinggal dulu. Dia bisa breakout dulu ke 2600. Jadi seperti itu. Untuk Antam peluangnya minggu depan tetap akan ke atas ya. Yang sudah punya hot aja, apalagi Antam nanti mampu tutup di atas 2680. Kalau Kompim siap-siap all time high-nya atau 3380 akan diuji kembali. Semoga di bulan Agustus Antam bisa sampai 3380. Kalau naik ke atas cukup tinggi juga ya, 25% ya bisa lah 1 bulan kalau market mendukung. Yang penting kalau Bapak Ibu yang sudah punya, siapkan trading plan, karena sebagai trader itu harus mengikuti irama atau pergerakan market. Nggak mungkin market selalu bergerak sesuai dengan analisa seorang trader. Makanya trader itu punya trading plan, punya harga stop loss, punya harga TP, biar bisa mengikuti pergerakan market. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada TINS yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 4,53% ke harga 1.730. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga cukup bagus. TINS minggu depan peluang tetap akan rebound. Targetnya 1880. Target terdekat dari TINS ya 1880. Kalau mampu lewat, siap-siap ke 2000. Jadi TINS juga sudah kembali uptrend. Dia masih di dalam uptrend channelnya. Jadi peluang TINS juga menurut saya masih tinggi. Target saya semoga tercapai 2000 di Agustus. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk TINS, volume juga meningkat saat rebound dan tutupnya lebih tinggi dari harga sebelumnya. Jadi seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Inco yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 5.375, naik 1,41%. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Seminggu kemarin juga, bahkan 2 minggu, 3 minggu kemarin terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga cukup bagus. Potensi besar Inco minggu depan, uji resistennya 5.575 dan bisa aja terjadi ini nantinya double bottom. Nah ya, ini dia proses, tinggal nunggu. Kalau Kompim breakout bakal rally. Target saya bahkan uji kembali daerah 6.800 sampai 7.000. Nah ini aja ya, sekitaran inilah 6.735. Jadi seperti itu untuk Inco. Tinggal nunggu momentum nih. Kalau mampu Kompim breakout 5.575 bagus. Apakah bisa spekulasi buy untuk Inco? Yang mau cut loss ketat untuk pas trade ya cukup dalam juga ya. Untuk pas trade ini 3,67% cut lossnya.
di bawah 5180, bisa cut loss di 5170, target profitnya 5575, sekitar 3,9. Jadi risk rewardnya hampir sama, 1:1. Kalau tertarik boleh. Dan kalau Inco ini mampu breakout ya bakal rally. Targetnya tadi 6250 sampai 6750. Seperti itu untuk Inco. Sepertinya saham trio metal ini juga bakal rally minggu depan, atau maksud saya bakal rebound minggu depan. Yang sudah punya tetap hold, yang belum punya ya siapkan strateginya kalau mau coba beli, buat trading plan dan disiplin. Namanya trader harus disiplin dengan trading plan. Jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya infokan di sana, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.